Pak Juf, mungkin bisa kita mulai saja. Sudah? Sudah siap? Cek sound, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Terdengar dengan jelas. Kedengaran Pak. Semangat Iya, Siska. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu permintaan maaf karena sedikit saya ada gangguan sariawan di bagian lidah dalam. Jadi mungkin bicaranya sedikit batelo-telo ya. Ya, yang penting bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ibu Siska nanti karena saya hanya sebagai mediasi pada kegiatan ini. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sehat semua buat kita semua, terkhusus kita semua para calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tojo Una. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana selalu memberikan nikmat baik kesehatan, kesempatan. Ya, tentunya salah satu tadi gangguan seperti kalau di Ampana itu mati lampu, alhamdulillah sudah kembali normal. Sehingga mungkin kegiatan ini agak molor sedikit karena Ampana kalau mati lampu dia pasti jaringan telepon lain juga akan bermasalah, terganggu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan portal Rumah Belajar untuk juga sekaligus mencari tugas-tugas kita di guru penggerak seperti pembelajaran berdiferensiasi. Itu di portal Rumah Belajar itu sudah sangat banyak ya tersedia di sumber belajar. Nah teman-teman, kali ini kita akan disampaikan atau dijelaskan lebih detail nanti oleh Ibu Siska, salah satu finalis yang berasal dari Kabupaten Tojo Una ya, finalis dari Pembatik 2022. Tentunya kita sangat berbangga teman-teman ya, karena untuk wilayah Tojo Una atau daerah kita Tojo Una itu terdapat 2 orang finalis dari Tojo Una. Ya, untuk Pak Abdillah sendiri karena beliau ada kegiatan lain mungkin belum bisa bergabung, tapi menurut konfirmasi jika sempat bergabung akan bergabung. Tadi malam saya ketemu di Ananda, dia sampaikan seperti itu. Nah, kali ini ada Ibu Siska Susilawati, adalah salah satu guru di SMA 1 Tojo ya. Beliau adalah guru yang baru belum lama bertugas di SMA Tojo. Kata Pak Farid temannya di SMA Tojo itu, beliau itu datang langsung naik. Ya, katanya itu datang langsung naik. Jadi saya bilang, Pak Farid maksudnya apa ini? Maksudnya datang di sekolah di situ dia langsung naik. Nah, itu saya bilang bukan persoalan dia naiknya, tapi adalah orang yang mau belajar dan mudah-mudahan akan mulus perjalanannya sebagai profesi guru ke depan. Diperhitungkan di tingkat-tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlalu panjang lebar saya mungkinnya berbicara. Baiklah, pada kesempatan kali ini memanfaatkan portal Rumah Belajar dalam mempelajari pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Mari kita pahami bersama apa yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Jufri, terima kasih untuk Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, karena saya mengerti bahwa sebenarnya Bapak dan Ibu ini memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Baik, saya ingin membagikan sedikit pengalaman apa-apa yang telah saya dapatkan ketika mengikuti pembatik ini. Izin share screen dulu.
Bapak Ibu apakah sudah nampak di layar? Ya, sudah nampak. Oke. Mudah-mudahan tidak mati lampu ini. Kalau mati lampu langsung mati semua. Karena saya pakai komputer. Ya, insya Allah tidak. Insya Allah 1 kali mati lampu ini mudah-mudahan ke depan setidaknya. Iya. Baik. Kita kan sudah masuk pada modul pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya pikir apa yang harus saya gunakan ya ketika pembelajaran diferensiasi ini. Nah, ternyata ada satu portal yang keren luar biasa yang besutan dari kementerian, yaitu portal Rumah Belajar. Nah, sebelumnya untuk Bapak Ibu ini sudah pernah pakai kah? Sudah memanfaatkan portal Rumah Belajar ini? Alhamdulillah teman-teman lain mungkin sudah itu Bu, lain mungkin baru akan mempelajari setelah kegiatan ini. Oke, jadi yang kita pelajari pada modul kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, salah satunya dengan memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi materi maupun bagaimana cara kita mengajar. Banyak juga model-model pembelajaran inovatif yang sudah diluncurkan Kemendikbud yang bisa kita terapkan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran diferensiasi itu saya akan lebih kepada bagaimana kita menerapkan portal Rumah Belajar dimanfaatkan untuk pembelajaran diferensiasi ini. Nah, fitur-fitur utama yang ada di dalam Rumah Belajar itu ada kelas maya, ada bank soal, ada sumber belajar, ada laboratorium maya. Nah, ini cocok untuk Ibu Fatimah yang ada di Pulau Laboratorium Maya ini. Karena laboratorium maya ini banyak materi-materi itu pembelajaran untuk SMP dan SMA. Dan Rumah Belajar ini Bapak Ibu bukan hanya bisa diakses kita sebagai guru, tetapi kalau kita sebagai orang tua punya anak, misalkan kita kan guru SD, punya anak itu yang sudah SMA. Jadi kita sebagai orang tua bisa memberikan referensi tentang portal Rumah Belajar ini kepada anak kita. Selanjutnya di portal Rumah Belajar ini ada yang keren ini Bu, yaitu EduGame. Nah, EduGame ini kalau saya merasa cocok sekali untuk jenjang-jenjang SD. Banyak sekali permainan-permainan yang memberikan edukasi. Jadi bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, di sini juga ada buku sekolah elektronik. Kalau ini sebenarnya sudah bisa juga kita akses ya. Nah, ini yang penting juga Ibu Bapak, di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini pembatik itu masuknya di sini. Jadi mudah-mudahan untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti pembatik, tahun depan bisa mengikuti. Jadi pembatik itu sebenarnya bukan hanya untuk guru-guru yang yang tidak mengetahui TIK. Pada kenyataannya banyak guru-guru yang sudah sarjana kom itu beliau itu ikut di sini, sudah berapa kali yang saya dapat. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan lebih banyak lagi yang mengikuti pembatik. Nah, selanjutnya saya langsung ke situsnya ya Bapak Ibu ya. Saya akan buka portal Rumah Belajarnya. Nah, di sini portal Rumah Belajar. Kita akan masuk ke sumber belajar, di mana sumber belajar itu yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi kita. Nah, jadi kita buka di sini di sumber belajar. Apa saja yang ada di sumber belajar? Oke, nah di sumber belajar ini di sebelah kiri ada konten Bapak Ibu. Jadi kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita menyediakan berbagai media sumber belajar itu bukan hanya satu, misalkan hanya video, jadi semua video, tidak. Tetapi ketika kita menggunakan portal Rumah Belajar, di sini ada audio, ada video, ada juga multimedia pembelajaran interaktif. Nah, contoh konten audionya ini, kalau kita ingin mencari
apa-apa isi dari aplikasi Rumah Belajar di sebelah sini. Terus, nah konten audio dan konten video itu ada yang bisa kita lihat, ada yang terbaru. Nah, ini adalah konten video yang terbaru, ada juga yang terpopuler. Tentunya kalau yang terpopuler itu adalah konten yang paling sering dikunjungi. Selanjutnya ada konten web. Kalau konten web ini itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kalau ditanya, apa bedanya video dengan pembelajaran interaktif? Kalau video kita putar ya, sudah, putar satu kali dia akan berjalan terus ya. Tapi kalau multimedia pembelajaran interaktif, dia itu tergantung kita. Kita mau menuju ke halaman berapa? Apakah kita mau belajar? Apakah kita langsung mengerjakan kuis? Itu adalah kelebihan dari multimedia interaktif. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan saya guru SMP? Saya ingin mencari konten misalkan. Di sini di kanan atas Bapak Ibu, di sini ada yang ini ya, ini kita klik saja. Di sini pencarian konten, terus filter. Nah, kontennya apa misalkan? Misalkan di sini saya mau cari tentang video. Jenjangnya apa? Misalkan jenjangnya. Nah, untuk jenjang ini sebenarnya sudah tersedia ya Bapak Ibu ya, mulai dari jenjang SD, SMP sampai SLB itu ada. Misalkan jenjangnya SMP. Terus saya mau pilih mata pelajarannya apa? Pilih kelas dulu. Kelasnya misalkan, atau kita biarkan dulu yang jelas bisa dipilih kelasnya ya Bapak Ibu ya, kelasnya, mata pelajaran. Ini sengaja saya tidak pilih kelas supaya muncul semua. Terus misalkan pelajarannya apa? IPA misalkan. Nah, kita cari di sini Bapak Ibu, kita cari di sini. Jadi kalau misalkan jenjang SD, tulis SD, SMP. Untuk memperkhusus kelasnya bisa ditulis ya, mata pelajarannya apa, topiknya apa. Nah, misalkan di sini ada video. Saya putarkan satu, misalkan yang ini. Tuh, hari ini dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, salah satu contoh dari video itu seperti ini Bapak Ibu. Terus bisa di-download Bapak Ibu. Di sini kita download ya, kita download. Setelah itu misalkan kayak Ibu Fatimah yang di pulau kan setengah mati jaringan. Jadi di-download saja ketika pergi ke kota, di-download. Nanti bisa disimpan untuk pembelajaran yang ada di pulau. Begitu caranya. Jadi bisa di-download ini Bapak Ibu. Kita tes lagi konten misalkan audio. Kita tes yang audio. Kita pilih misalkan jenjangnya apa ya, SD. Oke, kita lewati kelasnya supaya muncul semua. Tapi kalau ingin lebih khusus nanti silahkan diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini konten yang audio. Misalkan ini pelajaran apa ya, bahasa Indonesia ya. Yuk belajar berpantun. Oke, itu adalah salah satu contoh dari konten audio. Yang jelas kalau mereka yang suka belajar dengan mendengarkan, berarti mereka akan menyukai ini pembelajaran audio ini. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan kalau kontennya itu adalah multimedia pembelajaran interaktif. Misalkan konten web. Oh, atau lab Maya dulu. Ini untuk Bu Fatimah ini yang di pulau ini kayaknya ada lab Maya. Mata pelajaran misalkan IPA. Oh, untuk web, untuk jenjang SMP-nya ternyata belum tersedia ya Bapak Ibu. Nah, kalau belum tersedia begini, apakah ini suatu hambatan? Sebenarnya bukan Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan di sini ada konten yang belum tersedia, maka sebenarnya itu kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk
memberikan sumbangsihnya untuk membuat konten yang akan diupload di Sumber Belajar, dan itu bisa diakses untuk seluruh orang begitu. Coba saya cari untuk yang lainnya, misalkan konten web di sini, saya tes yang di sini ya, yang terbaru misalkan. Ya, misalkan di sini apa ya? Mendut. Nah, ini konten web. Mengenal sudut berarti ini matematika. Cek, Ibu. Iya. Oke. Iya, Pak. Terputus suara, terputus. Oh, terputus ya. Ya, sudah mulai normal. Sudah kembali. Ya. Mohon maaf dulu Ibu Siska. Iya. Saya mau pastikan dulu apakah ini sudah terrekord atau belum. Sudah saya rekod. Oh ya. Baik, silakan. Halo sahabat, selamat datang pada media pembelajaran interaktif Mendut, Mengenal Sudut. Nah, Ayo sahabat, tos denganku untuk memulai belajar. jadi di sini ada TOS Bapak Ibu. Jadi kalau multimedia, Jadi kalau multimedia pembelajaran interaktif itu contohnya seperti ini. Jadi dia memberikan perintah. Jadi kalau kita tidak laksanakan berarti ya tidak akan berjalan. Ini dia bilang kalau ingin memulai berarti kita harus TOS. Berarti kita TOS dulu baru akan dimulai. Nah, begini, ini contoh dari multi pembelajaran interaktif. Belajar, ada evaluasinya. Jadi di dalam sumber belajar itu Bapak Ibu ada video, ada audio, dan ada juga multimedia pembelajaran interaktif. Kalau mau butuh buku juga ada buku sekolah elektronik. Jadi semuanya sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Ataupun kalau misalkan ada yang kurang, berarti seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa itu kesempatan Bapak dan Ibu untuk membuat konten dan diupload ke Sumber Belajar sehingga bisa dimanfaatkan untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Tentunya ketika kita mengunggah kepada Sumber Belajar ini akan melalui verifikasi dulu, seperti itu. Tentang Sumber Belajar saya rasa cukup sampai di sini Pak Juf. Mungkin kita bisa sharing untuk selanjutnya. Saya stop sharing dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin sharingkan sebentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska apa yang sudah disampaikan tadi. Beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Bu Siska terkait apa isi yang ada di dalam fitur rumah belajar. Dalam hal ini kita mempelajari sumber belajar ya. Walaupun tadi memang sudah dijelaskan sedikit EduGame. Nah, EduGame itu memang penting ya. Apalagi kita buat SD mau cari-cari referensi untuk permainan di SD dalam menserikan kembali pembelajaran di kelas, ada juga pengembangan keprofesian Bapak Ibu ya. Di sini saya yakin setelah kegiatan ini Ibu Algriani, Ibu Siti Murni, Agustina, Ibu Indah, Ibu Nur Fatma, Ibu Siti Fatima, dan yang lain-lain tidak tampil di layar saya ini, teman-teman yang CGP, pasti mau ikut pembatik. Ya, Pak Sutiono ada, ada Pak Sutiono. Jadi kalau hitungan saya, CGP ini selesai di bulan Mei. Setelah itu di tahun 2003 juga itu akan ada kembali pembatik. Nah, saya tidak perlu bicara panjang lebar Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh seperti Pak Abdillah. Pak Abdillah juga ikut di 2021. Nah, dengan seperti itu, maka dia punya banyak link untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk sekarang sebagai co-kapten. Nah, posisi co-kapten
itu sekarang sangat membantu dinas pendidikan yang menaungi kita di sekolah. Seperti saat ini keadaan kegiatan di Ananda itu diisi oleh Kokapten itu sendiri karena dia sangat mempunyai pengaruh itu. Nah, Ibu Alfian ini saya yakin pasti ke depan akan ikut pembatik. Mudah-mudahan apa penjelasan dari Ibu Siska tadi mengena ya. Kemudian sumber belajar sendiri tadi sudah disampaikan juga Ibu Siska. Saya lihat di situ ada videonya Pak teman saya. Di situ banyak teman-teman saya Ibu Siska di sumber belajar. Ada Pak Rola Fardila, itu angkatan saya semua kemarin di 2020. Ada Pak Sengkei, itu ada juga saya lihat tadi dia punya video di sumber belajar. Mereka itu orang-orang hebat yang ada di Jawa sana. Pak Stanley sendiri itu adalah duta rumah belajar di Papua, dari Papua. Kemudian ada, pokoknya banyak Ibu Siska teman-teman saya punya rating kemarin, saya lihat di sumber belajar tadi. Nah, jadi saya juga sudah punya video itu di dalam Ibu Siska, cuma mungkin macam Ibu Siska sampaikan tadi tidak populer, jadi memang terbenam dia ke dalam. Sesungguhnya saya punya video sudah masuk juga di sumber belajar. Nanti mau dilihat Nah, ya. ya ada. Nah, tadi sudah juga Ibu Siska, Ibu Siska ngomong selalu Ibu Fatima. Ya sebenarnya ini kita semua ini butuh juga Ibu Fatima, Ibu Siska. Ibu Fatima butuh karena mungkin daerah kepulauan, tapi bukan berarti di daerah yang ada jaringan juga tidak butuh, pasti butuh. Ibu Siti Murni pasti butuh, karena dia banyak mencari referensi untuk pembelajaran di TK. Ibu Indah Herenisa, apalagi Ibu Agustina Tumulango sana, Ibu Agustina Tojo Barat, ini orang yang sangat luar biasa. Pokoknya teman-teman CGP ini sangat luar biasa semua. Saya anggap saya sangat senang karena didukung oleh teman-teman yang super aktif, super hebat, apalagi setiap debat-debat itu sudah sangat luar biasa. Nah teman-teman, perlu saya sampaikan juga, untuk mencari referensi membuat portofolio boleh juga ke sumber belajar, sebagai tugas kita di CGP, ya. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Siska yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Untuk Ibu Siska kami sampaikan banyak terima kasih, namun ini belum berakhir, karena mungkin ada sesuatu yang masih tanda tanya bagi teman-teman CGP. Untuk itu kami akan buka sesi tanya jawab. Nah, baik, untuk sesi tanya jawab saya persilakan kepada ibu-ibu, mungkin bisa raise hand ya. Ya, sudah ada yang raise hand, terima kasih ke Ibu Agustina Luciana. Mungkin akan disampaikan langsung kepada Ibu Siska. Silakan Ibu Agustina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Siska. Terlebih bagi kita sebagai guru, ini sangat penting, apalagi dalam merealisasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebagai guru pasti kita harus memiliki narasumber yang harus berbagai arah. Nah, ini salah satu solusi yang diberikan oleh Bu Siska. Nah, saya sangat tertarik tadi tentang multimedia interaktif. Itu mah yang saya ingin tahu, ini bagaimana kita masuk di aplikasi itu. Saya ingin tahu bagaimana caranya agar kita sebagai guru bisa kita gunakan juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada aplikasi tadi tentang games pelajaran. Itu juga saya sangat tertarik karena kita seperti di CGP ini bagaimana menggunakan di awal pembelajaran itu agar supaya anak-anak itu tetap bahagia, tetap tenang, maka kita diperlukan itu game-game dalam bentuk pelajaran. Jadi itu juga saya tertarik bagaimana cara menggunakan aplikasi itu. Terima kasih Pak Jufri. Baik, terima kasih Bu Agustina. Jadi bagaimana saya simpan dulu ya, kemudian saya lanjutkan mungkin cukupnya juga pertanyaan dulu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Agustina. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Siti. Ibu Siti Murni, silakan. Ada jemputan. Ibu Siti Murni, silakan. Ibu Siti. Saya? Ya. Oke, terima kasih. Oh ya, tunggu Ibu Guru bertanya. Nah, karena saya tidak terlalu menyimak masalah yang dijelaskan tadi, saya hanya ingin bertanya masukan sama teman-teman semua
khususnya Ibu Siska, Pak Jupri. Ada Ibu. Bagaimana kiat-kiat pembelajaran berdiferensiasi di PAUD ini karena berbagai macam karakter anak-anak dan mereka belum terlalu memahami masalah-masalah pemetaan itu. Kalau kita mau petakan harus dengan pembelajaran kayak YouTube, baru mau dipilih-pilih. Anak-anak lebih cenderung ke pembelajaran yang nyata. Yang nyata itu seperti model pembelajaran media, kita memberikan gambar atau YouTube. Sedangkan kalau mau dipetakan ada yang satu anak-anak kurang suka dengan yang begitu. Itu mungkin salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moni yang sudah menanyakan terkait kiat-kiat ya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya sampaikan dulu sampai 3 pertanyaan baru saya persilakan kepada Ibu Siska menjawab. Oke, selanjutnya ada Pak Sutiono. Silakan Pak Sutiono. Pak Sutiono. Ya, terima kasih. Ini mungkin terdengar walaupun jaringannya lalot ya. Ya, halo. Bagaimana? Bisa terdengar suara saya? Sudah. Oke, pas. Terdengar. Ya, terima kasih saja pertanyaan saya. Perangkat RPP semua CAT itu di ruang belajar itu sudah ada atau belum ya? Maksudnya yang bukan terpisah-pisah karena ada seperti RPP yang sudah ada. Saya mau tahu itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kami sudah catat Pak Sutiono. Mohon maaf dulu untuk Ibu Siti Fatima dan Pak Franky, tua saya, senior saya. Mungkin kita jawab dulu ya 3 pertanyaan awal tadi, baru kita lanjutkan sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Pak Ibu Siska. Ibu Siska, ada 3 penanya dari Ibu Agustina terkait dengan cara masuk di aplikasi tersebut dan bagaimana memanfaatkan EduGame itu. Kemudian Ibu Murni, kiat-kiat pembelajaran berdiferensiasi di TK. Apakah tidak ada cara lain karena di TK itu maunya pembelajaran nyata. Dan yang ketiga Pak Sutiono, apakah RPP ada di sumber belajar? Oke, silakan Bu Siska. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, luar biasa sekali pertanyaannya. Artinya ketika bertanya apakah bagaimana cara masuk ke portal rumah belajar, itu artinya sudah tergerak hati untuk bisa masuk ke dalam portal rumah belajar itu. Ya, sengaja tadi saya lewati karena saya pikir sudah banyak begitu yang mengakses, tapi saya ulang kembali. Jadi portal rumah belajar ini Ibu Agustina bisa kita buka lewat komputer kita, laptop kita, dan bisa juga melalui HP kita. Jadi kalau melalui HP kita, Ibu bisa download sekarang di Play Store. Di situ ada rumah belajar. Nah, di situ Ibu tinggal download. Bagaimana cara mendaftarnya? Nah, ini adalah salah satu kelebihan keunggulan dari akun ID Belajar. Kita semua sudah punya akun ID Belajar. Kita tinggal di sini saja, masuk dengan belajar.id. Maka Ibu sudah bisa masuk. Setelahnya Ibu bisa mengakses EduGame. Saya rasa ketika mengakses EduGame itu nanti tidak akan kesulitan ya Ibu Agustina, karena nanti Ibu Agustina coba, nanti kalau misalkan mengalami kesulitan bisa menghubungi saya, tapi saya rasa tidak. Karena sudah sangat jelas nanti penjelasannya penggunaan di dalam EduGame tersebut. Begitu untuk Ibu Agustina. Pak Juf, sebelum saya lanjut ke menjawab pertanyaan berikutnya, mungkin Ibu Agustina masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Ibu Agustina, bagaimana Ibu Agustina? Jadi intinya Ibu Agustina harus download dulu Ya, atau berarti lewat Chrome ya. Ya, lewat Chrome, masukkan link ya, berarti untuk... kalau lewat HP kita ke Play Store, rumah belajar, kemudian Ya, untuk download. aplikasinya tadi berarti langsung kita buka biasanya, atau ada petunjuk file lagi. Maksudnya setelah kita masuk di filenya itu, misalnya game pelajaran itu, setelah kita klik langsung muncul, atau ada lagi langkah selanjutnya? Itu Kalau memang, atau nanti kalau saya nanya, saya coba buka, kalau saya tidak paham, mungkin nanti berhubungan langsung dengan Ibu Siska.
Siap, siap. Jadi nanti ketika kita masuk cuma disuruh login. Bagaimana Ibu Siska? Iya, tinggal disuruh login Ibu. Jadi nanti tinggal langsung masukkan saja akun ID belajarnya Ibu. Langsung di situ Ibu pilih fitur-fiturnya. Ketika masuk di EduGame, di situ langsung muncul penjelasannya. Itu tidak akan rumit Bapak Ibu karena itu memang dikhususkan untuk bisa digunakan untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua. Jadi penjelasannya itu sangat singkat, tidak ada petunjuk yang bagaimana sekali. Yang jelas itu sangat mudah karena bisa diakses guru, bisa diakses siswa, bisa diakses orang tua. Begitu. Iya. Bagaimana Ibu Agustina? Ini saya perlu sampaikan sedikit. Ya. Sekarang itu ada kemudahan. Ya, sekarang ada kemudahan. Kalau dulu belum ada akun belajar ID, kita harus daftar dulu ya untuk login di portal Rumah Belajar. Nah, sekarang kemudahannya apa? Yaitu kita tidak perlu daftar, tinggal login asal dengan menggunakan akun belajar ID. Benar sekali. Ya, jika sudah login, Bu, nanti bisa dipilih fitur-fitur termasuk yang Ibu tanyakan tadi terkait dengan EduGame. Ya, tinggal diklik, dia sudah akan menampilkan apa. Oke, semangat. Jangan pantang menyerah. Terima kasih Bu Agustina sudah memahami, saya pikir karena sudah ada tergerak juga akan tanya akun untuk login. Baik, selanjutnya Ibu Siska silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Murni tadi apa ya? Kiat-kiat apa tadi Pak Jo? Kiat-kiat pembelajaran yang tepat atau yang berdiferensiasi di TK, karena terkait dengan di TK itu kebanyakan anak-anak pembelajaran nyata, misalnya anak-anak sukanya semuanya kalau gambar-gambar semua atau video semua. Jadi bagaimana cara memilih, mungkin maksudnya Ibu Murni, memilih berdiferensiasi itu. Pemetaan si anak suka video, si anak B suka gambar, si anak C suka audio, seperti itu. Iya. Baik, saya ini harus menyelami dulu membayangkan anak saya yang masih PAUD bagaimana cara belajarnya. Jadi kalau untuk PAUD atau TK. Ya. Jadi pada intinya mereka itu kalau saya ini sharing ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya intinya di TK atau PAUD itu pertama buatlah murid kita itu bahagia untuk di TK dan di PAUD. Jadi kalau mau ditanya bagaimana cara memetakannya itu seperti yang kita pelajari kemarin bahwa memetakannya itu Ibu Murni, maaf saya potong dulu. Ibu Murni, suaranya agak mengganggu. Boleh minta tolong di off-kan dulu, mic-nya. Boleh? Karena tadi kita tidak menyampaikan terkait dengan keyakinan Zoom. Oh iya. Jadi ya kita lanjut saja. Terima kasih Bu Murni. Nanti baru di on-kan kembali. Thank you. Silakan Bu Siska. Ya, lanjutkan. Terkait bagaimana cara kita memetakan untuk kebutuhan belajar siswa untuk TK atau PAUD. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, untuk memetakan itu tidak harus ketika anak TK, anak PAUD mau diberi angket, ya kan? Anak TK tidak perlu ayo nak isi dulu ini. Sedangkan membaca dia tidak tahu. Tapi kita sebagai guru kan kita bisa melihat, memahami karakternya siswa. Oh, kira-kira kalau misalkan semua dalam kelas ini saya gunakan pembelajaran menggunakan video, mereka suka. Jadi itu yang harus kita terapkan. Jadi tidak harus ketika kita mengajar anak TK atau PAUD, kita harus menggunakan audio, video atau multimedia interaktif. Tetapi tergantung kebutuhannya itu, tergantung kebutuhan dari murid yang ada di situ. Begitu kira-kira Pak Ju. Jadi kalau macam di sumber belajar itu Ibu, saya perhatikan untuk konten TK atau PAUD itu kebanyakan audio dengan video karena banyak menyanyi begitu ya. Jadi kayak memberikan pemahaman mereka dengan menyanyi. Terus begini, kalau mau ditanya apakah bisa ini portal Rumah Belajar dimanfaatkan untuk anak TK atau anak PAUD. Jadi sumber belajar atau portal Rumah Belajar itu hanya salah satunya Ibu Murni, jadi kita bisa menggunakan yang lainnya. Anak TK dengan PAUD itu dia lebih suka dengan yang konkret, dengan kehidupan yang nyata, sehingga tergantung kita. Kalau misalkan hari ini kita menggunakan benda-benda yang di sekitar, besok kan kita bisa menggunakan pembelajaran menggunakan video atau audio seperti itu.
Kira-kira seperti itu Pak Juf, silakan ditambahkan Ibu Murni. Iya, mungkin saya pikir cukup jelas dari Ibu Siska, tinggal Ibu Murni seperti apa? Ya. Cukup jelas Pak. Hanya karena kan tadi kan kita so tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu artinya bagaimana pemetaannya, memilah anak-anak yang sudah mampu, yang sedang, dan yang belum mampu. Kalau proses dulu yang lalu itu kan kita masih asesmen penilaiannya itu masih kayak kurikulum 2013 itu masih ada yang mulai berkembang, ada yang sudah berkembang, dan ada yang sudah tahap berkembang sesuai harapan. Nah, sekarang kan kita pembelajarannya sistemnya Merdeka Belajar. Nah, kebetulan di PAUD ini satu-satunya TK ITIA ini yang sudah masuk 8 lembaga untuk PKM ini. Nah, kita menciptakan pembelajaran yang Merdeka Belajar, sedangkan karakter anak-anak ini kan berbeda-beda. Hari ini kita kasih visual, umpamanya nonton video. Tidak semua anak ini di dalam satu kelas saya yang betul-betul menyenangkan anak ini. Tidak semua yang suka dengan pembelajaran itu. Nah, jadi bagaimana saya seorang guru memetakan bahwa hari ini kita pembelajaran mengenal angka 1 sampai 10. Nah, sedangkan kalau saya memakai video pembelajaran dengan gambar, kayaknya bagaimana ya? Jadi bingung juga. Nah, jadi hanya sisa bagaimana seperti tadi Bu Siska bilang pembelajarannya mungkin hanya sebagai menyanyi, hari ini pakai audio seperti video, besok bergambar. Nah, mungkin salah satunya juga. Dan itu sudah kita coba semua. Tapi tidak semua. Jadi kalau kita kasih gambar itu, hari ini kita nonton itu YouTube apa nak? Apa? Cepat Ibu Guru ada apa nak? Iya Ibu Guru lagi bicara ya? Boleh? Oke? Nah, oke. Ibu Guru bicara dulu ya? Oke. Nah, jadi kita memberikan pembelajaran hari ini mengenai angka 1 sampai 10 dengan pembelajaran kognitif. Ada anak-anak yang tidak paham, dia tidak pusing. Nah, yang lain ya itu sangat. Tapi terima kasih. Wah, sip. Oke, terima kasih. Oke. Ya, Pak Juf. Terima kasih Ibu Murni. Ya, izin menambahkan Ibu Murni nanti silakan dicoba fitur yang ada pada EduGame ya. Fitur pada EduGame siapa tahu cocok dengan pembelajaran di PAUD dan TK di EduGame itu. Begitu. Pokoknya habis ini Ibu Murni langsung mau login sebentar di portal Dua Belajar. Siap. Ya, oke. Pokoknya sudut baca sudah ada. Tapi memang ini proses perkembangan zaman kan. Anak-anak ada yang suka, karakternya berbeda-beda. Dan bagus juga selama di CGP ini kita mendapat ilmu yang bisa kita kembangkan. Iya. Tuh Ibu bicara dulu. Nah, mungkin begitu saja. Oke, terima kasih Ibu Murni, luar biasa. Sukses selalu. Ya, sukses, semangat. Oke, silakan Bu Siska. Iya. Kita lanjut Pak ya, pertanyaan yang ketiga dari Pak Sutiono. Meskipun tadi suaranya kurang jelas, tapi saya menangkap yang beliau tanyakan itu, apakah tersedia RPP di portal Rumah Belajar, begitu ya Pak Juf? Iya, iya. Iya. Untuk RPP ini Pak Sutiono tidak tersedia, tetapi jika Bapak Sutiono ingin mencari RPP, itu sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Itu persiapan kita untuk kurikulum Merdeka, jadi di sana lengkap. Sebenarnya portal Rumah Belajar itu hanya salah satunya. Kalau misalkan, oh ternyata di portal Rumah Belajar materi ini tidak ada, evaluasi soal-soal ini tidak ada, Bapak bisa mencari di portal platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah tersedia LKPD, RPP, sampai pengembangan kurikulum itu sudah ada di sana. Jadi sudah sangat lengkap di
platform Merdeka Mengajar. Jadi saya merasa bahwa platform Merdeka Mengajar itu adalah teman dari platform ini, Rumah Belajar. Jadi yang tidak ada di Rumah Belajar bisa kita cari di platform Merdeka Mengajar. Yang jelas kalau di RPP itu untuk di Rumah Belajar itu belum tersedia, Pak Sutiono. Begitu Pak Juf. Bagaimana Pak Sutiono? Mungkin masih dapat jaringan di sana? Pak Sutiono? Oke, mungkin Pak Sutiono kehilangan jaringan mungkin. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah luar biasa. Itulah tadi penjelas. Hah? Oh ada, ya. Bagaimana tadi Pak Sutiono? Oh, hilang lagi jaringan. Iya. Iya. Ada terus hujan ya. Hujan di sini. Oh. Tambahilah jaringan. Aduh. Di sini panas matahari, empana. Oke, Pak Sutiono. Saya pikir keluar. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk sesi pertama sudah selesai, maka kami buka lagi untuk sesi kedua terkait dengan apa sih yang ada di portal Rumah Belajar itu dan bagaimana memanfaatkannya. Apakah masih berlaku tadi dari Pak Franky sama Ibu Siti Fatima? Karena Ibu Siti Fatima harus bertanya karena yang disebut-sebut di sini Siti Fatima terkait dengan keadaan tempat mengajar di luar daerah dari, maksudnya di luar dari jaringan. Ya, Pak. Oke, Ibu Siti Fatima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya tidak mau bertanya apa-apa karena mungkin pertanyaan saya sudah diwakilkan sama teman-teman yang lain. Di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa memang di portal Rumah Belajar ini sangat bagus karena sebelum saya memang menjadi CPNS sebelum saya dari 2020 akhir itu memang kan sudah saya mengikuti yang seperti Ibu Siska. Cuman saya itu ikutnya cuma sampai pembatik level 1 karena saya mau ikut di pembatik level 2 kendalanya karena saya sudah bolak-balik pulau untuk melaksanakan tugas karena saya sementara latsar waktu itu dan kegiatannya mungkin saya tidak bisa istilahnya tidak bisa mendua istilahnya harus fokus. Jadi iya Pak, jadi saya menyarankan untuk teman-teman sekalian, insya Allah kalau selesai juga ini saya sebenarnya dari level 2 itu ingin ikut kembali, cuman begitu karena keadaan yang tidak mungkin karena memang awalnya itu saya ingin ikut cuma mengejar sertifikat, tapi ternyata di level 1 saja itu sudah begitu bagus materi-materi yang didapatkan dan memang betul yang dikatakan Ibu Siska, bukan orang-orang yang butuh yang pengetahuannya kurang tentang TIK yang ikut pembatik, malahan yang tahu tentang TIK itu ingin lebih berkembang lagi, ingin lebih tahu karena semuanya itu memang dibutuhkan untuk di zaman sekarang ini. Jadi kita sebagai guru harus menjadikan satu pengembangan untuk diri juga. Kita tidak boleh istilahnya fokus karena sudah tahu satu jadi harus itu saja karena cuma ini yang dibutuhkan di sekolah, tidak, karena walaupun tidak dibutuhkan di sekolah itu untuk pengembangan kita ke depannya untuk teman-teman sering ke semua istilahnya rekan kerja. Jadi mungkin saya juga insya Allah ke depannya setelah ini ingin ikut kembali. Ini kan sering bincang-bincang terbuka saja kan kalau saya mudah-mudahan di pulau juga jaringan cepat istilahnya
bisa memungkinkan seperti tadi Pak Sutiono mungkin kendalanya seperti itu. Jadi kita itu memang di pulau karena jaringan saja. Andai tidak jaringannya bagus, mungkin kita tetap standby tanpa harus ke kota mendownload apa-apa kebutuhan pembelajaran ke depannya untuk di pulau. Karena kita juga di pulau tidak mau dikatakan cuma di pulau mungkin cuma yang ini saja, yang ini tidak. Saya malah di pulau itu ingin, selama saya di pulau selama 2 tahun terakhir ini, udah 2 tahun, ingin melepaskan istilahnya teman-teman guru itu. Kalau di pulau cuma harus menjelasnya atau membaca ini istilahnya beda dari yang di kota. Saya tidak, saya maunya apa yang diterapkan di kota insya Allah saya bisa terapkan juga di pulau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin sharing-sharing bincang untuk kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang memfasilitasi kami untuk bisa berkolaborasi dan sharing-sharing yang seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Jufri bisa memfasilitasi kami lagi, bukan untuk sekarang tapi untuk kedepannya, dan untuk semua guru-guru yang ada di kepulauan, di pegunungan, karena kita memang di Tojo Una ini kebanyakan di pulau dan di gunung. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Siska, terima kasih Pak Jufri dan semua teman-teman. Salam sehat dan bahagia, semangat untuk pendidikan yang lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Fatimah. Ternyata Ibu Fatimah, Siti Fatimah sudah pernah mengikuti pembatik di level 1, cuma karena keadaan pada saat yang bersamaan ya, ikut lastar juga, jadi memang itu berat ya, itu berat, pasti berat. Karena harus ke sana kemari, pasti ada yang terbengkalai, memang benar. Namun tetap semangat Ibu Fatimah, mungkin setelah CGP ini sudah mulai banyak waktu luang, itu pasti Ibu Fatimah akan ikut lagi di pembatik. Jadi kita ikut meramaikan lagi pembatik untuk Tojo Una. Alhamdulillah untuk Tojo Una tahun ini 2 finalis ya, 2 finalis yang masuk, dan harapan kita semuanya mudah-mudahan dari 2 ini ada salah satu yang masuk sebagai terbaik 1 untuk Sulawesi Tengah. Apa sih keuntungannya? Ya itu tadi saya sudah pernah sampaikan di chat grup, itu akan berdampak pada kita semua. Apa kebutuhan kita secepatnya akan terpenuhi dengan adanya nomor 1 pembatik di Tojo Una, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kepulauan tadi saya sangat sepakat sama Ibu Fatimah. Maksudnya seperti ini, ya di pulau cuma begitu saja toh, di darat begini, tidak. Jadi saya sepakat dengan Ibu Fatimah, orang di pulau itu memang sebenarnya itu punya potensi yang lebih luar biasa daripada yang di darat. Hanya saja mungkin fasilitas itu yang kurang yang mereka dapatkan, sehingga mereka selalu ketertinggalan info dan sebagainya. Ya, silakan Bu Siska dari Bu Fatimah. Baik, terima kasih. Kenapa tadi itu selalu saya sebut Ibu Fatimah, karena sebenarnya di benak saya itu ada program yang memang di pikiran saya itu bagaimana portal rumah belajar itu bisa masuk ke kepulauan yang jaringannya itu tidak stabil, seperti meskipun tidak stabil misalkan di Tojo ini kan masih bisa untuk membukanya, cuman kalau di pulau tidak bisa. Nah, untuk Ibu Fatimah ada insya Allah nanti umur panjang akan ada sebenarnya itu LMS yang bisa digunakan secara offline, tapi saya belum mempelajarinya lebih dalam, tetapi saya akan mengupayakan itu. Insya Allah saya akan berbagi kepada Ibu Fatimah, karena saya merasa bahwa di pulau itu juga harus bisa bagaimana mereka itu mengenal teknologi seperti itu. Ada LMS offline yang bisa digunakan untuk di daerah 3T, tapi insya Allah nanti kita akan sharing-sharing untuk selanjutnya tentang itu Ibu Fatimah ya. Sekian Pak Jufri dari saya. Oke, itu ya Ibu Fatimah terkait dengan aplikasi portal rumah belajar bisa dimanfaatkan juga di daerah yang tidak mendapatkan jaringan. Tapi yang pada inti tadi selain sumber belajar, bagaimana kita semua CGP ini nanti punya keyakinan, punya semangat. Nah, nanti di tahun 2023 bisa mengikuti program pembatik. Ya. Jadi saya perlu ceritakan sedikit, mungkin
saya sudah pernah mengalami lebih dulu, dan itu sangat banyak manfaatnya pada diri saya. Ya. Alhamdulillah dengan ikut pembatik ini saya bisa merasakan bagaimana pergaulan dengan guru-guru lain yang berada di luar dari Tojo Online sendiri. Dan saya sudah sering juga mendapatkan kesempatan menjadi narasumber di LPMP Sulteng waktu itu sebelum berubah menjadi BPMP. Karena itu semua saya dapatkan dari bagaimana cara saya ikut-ikut di pembatik itu. Dengan ikut pembatik kita punya banyak teman, akhirnya banyak informasi yang kita dapatkan bimbing dari teman-teman itu ke kita. Itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu sebagai kiat-kiat ya, memotivasi teman-teman semua. Contoh yang kita lihat sekarang Ibu Siska, mudah-mudahan kita doakan bisa jadi yang terbaik satu untuk Sulteng ya, terbaik satu Sulteng. Kalau di Tojo Nono sudah terbaik satu dan dua ya. Cuma di Sulteng kita harapkan supaya bisa menjadi terbaik satu. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya. Mungkin teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan lagi, yang masih belum dipahami. Mungkin Ibu Alfriani, Ibu Nur Fatma, Pak Franky masih ada Pak Franky? Belum ada dulu Pak, cukup. Oh belum ada. Pak Franky? Terima kasih atas silakan, Pak. kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang, saya mengamati tadi, mendengar, menyimak dari awal. Ini rumah belajar ini ternyata banyak manfaatnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jupri. Yang saya mau tanyakan tadi ternyata sudah ditanya oleh Pak Sutiono, itu mengenai RPP dan games-games yang ada di rumah belajar. Karena terus terang, bila kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya kita harus memetakan dan kita harus mencari trik-trik agar pembelajaran itu bisa menarik. Sebenarnya saya pertama ikut CGP ini, saya pertama cuma iseng-iseng. Karena saya tahu saya punya kelemahan dalam TIK, ya. Tetapi kalau saya lihat, saya amati, saya sudah tekuni, ternyata banyak manfaatnya. Yang selama ini yang kita laksanakan itu ternyata banyak yang keliru, yang harus kita perbaiki. Dan saya bersyukur di sekolah saya sudah mulai ada 1-2 teman yang sudah mulai tertarik bertanya-tanya. Jadi saya pikir ini sangat bermanfaat. Saran saya, kalau untuk portal belajar, alangkah baiknya boleh kita lebih banyak sosialisasi atau masukkan di program-program KKG supaya lebih tertarik. Dan mungkin seperti kami di Gugus 2 bisa dimasukkan, jadi bisa ada banyak manfaat. Apalagi dengan ada teman kita Ibu Siska dan Pak Abdillah, saya yakin pasti mereka akan terbaik di Sulawesi Tengah. Iya, baik, terima kasih Pak Franky. Ya, ini adalah harapan Pak Franky ya, supaya di KKG itu ya, di program-program KKG supaya bisa dimasukkan sosialisasi tentang portal rumah belajar ya. Kemudian pemanfaatan TIK. Ya, sebelumnya Pak Franky ini mungkin iseng-iseng, tapi setelah masuk, alhamdulillah mungkin Pak Franky sudah banyak tahu terkait dengan pemahaman TIK ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih berkembang lagi. Ya, silakan Ibu Siska. Iya, baik, terima kasih Pak Franky, masukannya begitu sangat luar biasa. Itu akan menambah karena kita juga akan membuat action plan nanti, itu bisa akan saya masukkan. Dan terkait, tadi lupa menambahkan terkait RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu pusing sebenarnya, karena sekarang itu zamannya untuk berbagi. Bisa kita lihat di Guru Berbagi yang Kemendikbud punya. Di situ sudah banyak pembelajaran RPP pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Guru Berbagi Kemendikbud, di situ banyak sekali RPP dari berbagai jenjang, dari berbagai mata pelajaran. Begitu. Terima kasih Pak Franky. Iya, baik. Kita lihat kegiatan ini sangat menarik ya. Sehingga membuat hati Ibu Saripah tergerak untuk meraise hand
maka kepada bundaku saya Ibu Syarifah kami persilakan. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya suara saya agak serak-serak basah. Soalnya lagi kurang sehat, saya juga cuma di rumah. Makanya saya tidak aktifkan kameranya dulu karena posisi saya lagi tidak bagus. Makanya tetapi dengan Ibu Siska tadi menghubungi saya bahwa ternyata hari ini ada hal-hal yang perlu beliau sampaikan, dan saya berpikir walaupun saya lagi kurang sehat, kemudian lagi istirahat di rumah, tetapi tidak mengurangi keinginan saya untuk belajar. Nah, tadi saya sudah coba buka, terutama kami di SMK, lagi-lagi kami di SMK itu kan banyak mata-mata pelajaran produktif yang harusnya kami itu ingin cari tahu RPP-nya, kemudian modul-modulnya, dan itu masih sangat terbatas. Tidak seperti SD, kemudian SMP, SMA itu sudah banyak sekali. Tetapi kami di SMK itu dengan jurusan-jurusan yang berbeda, sehingga itu terbatas. Nah, makanya kemarin saya sempat membuka itu tentang guru berbagi. Cuman yang menjadi kendala saya sudah coba buka di 3 bahkan 4 laptop kemarin di teman saya di sekolah, tetapi itu sayangnya saya tidak bisa mendownload RPP-nya. Nah, saya sudah coba juga saya sudah coba juga kemarin itu lihat YouTube-nya, terus bagaimana cara mendownloadnya, saya sudah ikuti semua itu. Nah, tetapi ketika saya buka, itu masih blur dan tidak bisa terbuka. Nah, yang saya ingin tanyakan kali ini, kebetulan itu sempat disampaikan oleh Ibu Siska, bagaimana sih sebenarnya cara mendownloadnya supaya kita bisa melihat contoh-contoh RPP itu. Karena kemarin saya sudah coba tapi tidak bisa. Ya, itu saja Ibu Siska, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bu Syarifah. Mungkin penderitaan Ibu Syarifah ini sama juga dengan yang kami alami semua. Saya juga begitu Bu, mau download tapi tidak bisa di guru berbagi. Cuma sedikit mau terbuka saja RPP-nya itu tidak bisa. Iya Pak, seperti itu. Mungkin pengaruh jaringan itu ya, karena memang server sudah seminggu ini agak berat. Semua link info GTK, link admin PGRI, link apa semua itu semua agak lambat, bermasalah memang. Mudah-mudahan ke depan bisa. Mungkin ada tambahan Ibu Siska? Ya, terima kasih Pak Jufri. Ya, Ibu Syarifah, benar sekali yang Ibu bilang. Bukan hanya Ibu sebenarnya. Meskipun saya sudah login menggunakan akun, tetap tidak bisa. Mungkin saya berpikir begini, kan banyak yang mencari referensi RPP berdiferensiasi ini. Saya sempat berpikir apakah ini dikunci atau bagaimana. Yang jelas memang untuk saat ini belum bisa diakses. Bisa jadi mungkin karena dari sana gangguan, sedangkan LMS saja itu kan untuk minggu-minggu ini seperti yang Pak Jufri sampaikan itu kan sedang kayak kadang-kadang bermasalah, bisa jadi seperti itu. Tetapi untuk sebelum-sebelumnya itu ketika saya mengakses itu lancar jaya. Baru yang kedua, saya tertarik dengan kemarin ketika kita masuk di ruang elaborasi ya yang terakhir itu. Kan disampaikan oleh Pak narasumbernya, instrukturnya bahwa ya masih melekat di kepala Pak ya. Saya suka beliau karena beliau itu guru matematika. Nah, jadi penyampaiannya itu nyambung di kepala saya. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu kan sebenarnya mau pakai kurikulum K13, mau pakai kurikulum Merdeka itu kan bisa. Baru diferensiasi yang kita masukkan itu kan tidak harus semuanya. Misalkan kita masukkan diferensiasi apa kemarin? Prosesnya kah, atau kontennya kah, atau misalkan produknya. Jadi itu tergantung kita. Menurut penjelasan kemarin tidak semuanya harus dimasukkan di situ. Jadi biar RPP kita itu RPP K13 tetap bisa kita pakai seperti itu. Seperti itu Pak Juf kira-kira. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu Siska, sudah sangat luar biasa penjelasannya. Ya juga yang saya pahami kemarin dari Pak Lasiara itu menambahkan di dalam kolom kegiatan inti ya. Iya. Seperti apa yang berdiferensiasi yang kita masukkan di dalam RPP itu seperti itu. Kemudian dengan
format penilaiannya di situ ya. Kalau saya pelajari, saya melihat kemarin di portal Guru Berbagi itu ada berapa kali download, berapa kali nonton, itu berarti bisa di-download. Bisa, Mungkin Pak. cuman karena pengaruh server mungkin jaringan ini bermasalah. Jadi seperti itu Ibu Saripah ya. Mungkin bisa bersabar menunggu, tetap buka-buka, mungkin ada jalan lain atau cara lain untuk mendownload ya. Ibu Saripah? Iya, saya pikir kemarin cuma saya yang mengalami hal itu. Sama ya Bu. Saya berpikir kemarin seperti Ibu Siska, saya bilang jangan-jangan karena kita mengikuti CGP terus dikunci untuk kita, artinya begitu. Karena saya berpikir kan banyak di situ hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa menambah pengetahuan kita terkait apa-apa yang kita pelajari. Jadi saya sempat buka-buka, termasuk itu rumah belajar, saya buka, terus saya kan kebetulan kemarin pernah sama-sama Pak Jufri kayak di Ampana di SMA 1. Iya, SMA 1. Cuman saya kemarin Bu Siska agak sedikit sibuk, jadi saya tidak sempat ikut, tidak lanjut. Cuman terkait dengan fitur-fitur yang ada seperti itu, saya juga tetap berusaha untuk membukanya untuk bisa mendapatkan literatur atau bisa mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan apa yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi saya soal hal itu tetap saya buka, cuman kemarin kendala dengan itu saya bilang saya pengen lihat contoh RPP pembelajaran diferensiatif seperti apa. Terus saya buka di Guru Berbagi. Aduh, kenapa dikunci semua ini? Saya bilang saya tidak bisa. 4 laptop saya pakai. Saya pikir cuma laptop saya yang tidak bisa. Ternyata semuanya. Oh, baru saya tahu hari ini ternyata teman-teman lain juga sempat buka tapi tidak bisa, ya berarti kita mengalami hal yang sama. Terima kasih atas informasinya, atas semua hal-hal yang penting, yang bermanfaat untuk kita. Walaupun saya sehari-hari ini lagi kurang sehat, saya untuk belajar. Terima kasih Bu Siska, terima kasih Pak Jufri dan teman-teman semuanya. Iya, terima kasih Bunda. Iya, jadi teringat lagi saya, Ibu Saripah sampaikan tadi sama-sama di SMA, sampai sekarang kontak nomornya Ibu Saripah sama saya simpan itu namanya RB Saripah. Kenapa? Karena saya kontaknya itu saya sudah simpan sejak waktu masih di SMA. Keterangan RB itu adalah rumah belajar. Jadi sudah lama saya simpan kontaknya Ibu Saripah waktu masih bersama di SMA. Oke Bu Saripah, semoga cepat sembuh, cepat membaik, semoga dapat beraktivitas kembali setelah pulih dari penyakitnya. Amin. Amin, makasih Pak Jufri. Ya teman-teman, mungkin barangkali sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan terkait dengan kegiatan ini. Semoga ke depan kita semua akan mengharapkan ya teman-teman bisa semua masuk di pembatik ya, mengikuti pembatik. Dan tentunya ada banyak hal yang perlu akan kita dapatkan nantinya setelah itu, termasuk dari seperti saya yang belum pernah memahami IT waktu itu TK, tapi dengan masuk ini saya sudah mulai banyak belajar tentang aplikasi lagi, tentang apa lagi, nah itu sudah mulai banyak. Jadi harapan saya seperti itu, apalagi Pak Franky tadi sudah sampaikan, iseng-iseng, nah, alhamdulillah sekarang Pak Franky bisa jadi tutor ya, bisa jadi narasumber. Minimal dimulai dari lingkungan sekolahnya dulu, kemudian berkembang ke sekolah-sekolah yang lain. Itu ya harapan saya, semoga teman-teman semua dalam beraktivitas selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas, apalagi yang kita tahu aktivitas di CGP ini tentunya sangat luar biasa padatnya, belum ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya, tetap semangat teman-teman, tetap kompak untuk selalu ke depan untuk lebih baik lagi. Bagaimana Ibu Siska, mungkin sudah tidak ada lagi yang dikesampaikan terakhir? Iya, terima kasih, sudah cukup Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya untuk kali ini, karena saya tahu bagaimana betapa sibuknya kita sebagai guru, sebagai calon guru penggerak juga di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Untuk sesi terakhir Pak Jufri, boleh kayaknya kita foto bersama dulu. Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya. Pak Jufri yang foto ya.
Oh, Saya iya. pakai HP, Bu. Saya Oh, pakai pakai HP. HP. Oke, saya aja yang foto. Oke, teman-teman, kecuali Bu Saripah tadi ya, Iya, iya. yang lain boleh aktifkan kamera, kita foto bersama. Oke, silakan dihitung Ibu Siska. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jufri. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ya bersama tadi untuk foto bersama, maka seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini selesai. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman yang meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya. Semoga sukses dan semangat untuk ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Terima kasih, izin link ya. Terima kasih Ibu. Siap, terima kasih. Sampai Ah.